hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Sofi untuk memimpin doanya ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sofi. Oke, sekarang Ibu akan absen dulu. Kira-kira siapa yang nggak berangkat? Oke, lengkap ya berarti? Iya. Luar biasa. Masih semangat? Masih. Agar kita lebih semangat lagi, yuk kita melakukan ice breaking. Kita akan menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Oke, kita akan nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, hewan herbivora, konsumen 2, hewan karnivora. Macam pengurai contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke teman-teman, udah pada semangat lagi? Seru ya lagunya ya? Nah anak-anak, coba perhatikan gambar di layar ini. Ini adalah gambar hamparan sawah hijau yang luas. Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah melihat tikus dan juga ular di sawah? Mengapa ya mereka bisa di sana? Tikus memakan padi yang melimpah di sawah. Ular datang ke sawah terutama untuk mencari mangsa, yaitu tikus. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana makhluk hidup saling makan dan dimakan agar ekosistem tetap seimbang. Tujuannya supaya kalian tahu peran masing-masing ekosistem di sawah. Nah, kemarin Ibu sudah bagikan video tentang animasi rantai-rantai makanan di grup kelas ya. Ya, Bu. Siapa yang masih ingat siapa yang akan menjadi pahlawan, yaitu produsen penyedia energi di sawah yang bisa menghasilkan makanan sendiri? Padi, Bu. Oke, hebat sekali. Padi itu disebut produsen. Lalu apa jadinya ya kalau elang tidak ada lagi di sawah? Coba pikirkan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok anggotanya itu ada 5 orang. Nanti kalian akan berdiskusi tentang rantai-rantai makanan yang Ibu suruh untuk memikirkan tadi. Untuk kelompok 1 silahkan Ila, Sofi, Devi, Dina dan juga Bila untuk geser ke sini sedikit. Oke, untuk kelompok 2 silakan Mita, Eli dan juga Emily, Aul, Ningrum untuk geser lebih ke sini.
sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, teman-teman masih ingat video yang ditonton minggu lalu ya? Masih, Bu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ini. Ini tuh ada kaitannya dengan lembar kerja yang Ibu kirimkan minggu lalu yang dikerjakan di rumah. Nah, nanti kalian akan memotong-motong gambar ini, lalu kalian tempelkan di sini urutannya itu yang mana aja gitu. Udah paham? Paham, Bu. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Bu, maaf, ini berhenti. Oh iya, Ibu lupa, maaf ya. Ini silahkan. Gimana kelompok 1 ada kesusahan? Belum, Bu. Iya, Bu. Oke, gimana kelompok 1 diskusinya? Sudah, Bu. Coba Ibu lihat ya. Bu. Oke, bagus banget. Sekarang Ibu mau tanya, coba lihat gambar ini ya. Mengapa elang diletakkan di bagian nomor 2 dari belakang, yaitu sebagai konsumen puncak? Karena elang memakan ular sawah dan menjadi konsumen ketiga. Iya, oke, bagus banget ya teman-teman. Good job. Selanjutnya kelompok 2, apa ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Sudah. Sudah. Kalau begitu tidak ada yang ditanyakan ya. Iya, Bu. Kalau begitu Ibu akan bertanya. Coba teman-teman lihatin dulu hasil kerja diskusinya. Coba Ibu lihat. Nah teman-teman, coba bayangkan jika ular-ular di sawah ini diburu habis oleh manusia. Apa yang terjadi pada populasi tikus? Bakal sedikit atau banyak populasi tikusnya? Oke, bagus banget ya. Pinter-pinter ya semuanya ya. Ya, tepuk tangan. Ini LKPD-nya disimpan dulu. Nanti Ibu akan meminta kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang selanjutnya Ibu akan meminta setiap kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silahkan kelompok 1. Silahkan. Saya akan mempresentasikan rantai makanan di sawah. Yang berperan sebagai produsen yaitu padi, konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, pengurainya jamur. Oke, tepuk tangan untuk Ila. Oke, luar biasa ya presentasinya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang Ibu punya tantangan seru untuk menguatkan ingatan kalian tentang rantai makanan. Di layar ini sudah ada permainan word wall. Nanti kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Untuk padi itu tuh bagiannya apa? Peran sebagai apa? Lalu untuk tikus itu lalu ular sebagai konsumen 2. Elang sebagai konsumen 3. Lalu jamur sebagai pengurai. Oke, kita lihat jawaban dari teman-teman ya. Oke,
Tidak terasa ya teman-teman, waktu kita hampir habis. Mari kita simpulkan apa hal terpenting yang kalian pelajari hari ini tentang keseimbangan rantai makanan ekosistem di sawah. Kita harus menjaga rantai makanan di sawah karena itu penting untuk ekosistem di sawah. Oke, tepat sekali. Di alam, semua punya peran. Padi sebagai produsen, hewan-hewan sebagai konsumen, dan jamur sebagai pengurai. Jika salah satu hilang, maka keseimbangan alam akan terganggu. Jadi, menjaga ekosistem adalah tanggung jawab kita semua. Oke, udah paham semuanya? Oke teman-teman, sebelum pulang, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini akan kalian kerjakan di rumah sebagai pekerjaan rumah. Lalu nanti akan dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Ini itu bukan kelompok ya, ini satu-satu. Silahkan dibagi ke teman-temannya. Gimana teman-teman, udah dapat semua? Sudah, Bu. Oke, sebelum pulang, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa besok. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah ya. Ya, Bu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.